Baik, selanjutnya kita akan belajar tema 3G subtema 4 PB 5. Kakak buka halaman 155. Alat transportasi umum. Hampir setiap hari kita melakukan perjalanan menggunakan alat transportasi, baik perjalanan dekat maupun jauh. Alat transportasi memudahkan kita menuju tempat tujuan. Untuk perjalanan dengan jarak dekat, kita menggunakan alat transportasi darat seperti mobil dan sepeda motor. Sementara untuk perjalanan jarak jauh, digunakan kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Sebagian besar alat transportasi darat merupakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi digunakan karena lebih praktis, aman, dan nyaman, tanpa harus menunggu atau berdesak-desakan. Orang-orang lebih menyukai bepergian dengan kendaraan pribadi. Adapun sebagian lainnya merupakan kendaraan umum. Kendaraan umum seperti bis kota, minibus, angkutan kota, dan kereta api menjadi pilihan untuk bepergian. Namun, semakin banyak kendaraan di jalan raya akan mengakibatkan kemacetan. Pada pagi dan sore hari, jalan dipenuhi dengan kendaraan. Akibatnya, terjadi antrian panjang di jalan. Antrian ini diperparah dengan perilaku berlalu lintas yang buruk. Demi cepat sampai di tujuan, pengendara seringkali melintasi badan jalan yang bukan jalurnya. Akibatnya, lalu lintas jalan raya bertambah semraut. Kemacetan yang terjadi mengakibatkan polusi udara yang tinggi. Saat terjadi kemacetan, seluruh kendaraan berhenti dengan mesin yang menyala. Gas buangan kendaraan membuat udara semakin kotor. Polusi dari gas buangan kendaraan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti iritasi mata, batuk, kelelahan, sakit jantung, bahkan kematian mendadak. Selanjutnya halaman 157. Ayo belajar. Saat di alat transportasi atau kendaraan umum, kita bersama dengan orang-orang lain. Tempat tujuan seluruh penumpang pun berlainan. Hanya arah perjalanannya saja yang mungkin sama. Berulang kali, kendaraan umum berhenti untuk kenaikan dan menurunkan penumpang. Keadaan ini mungkin menghambat perjalanan kita. Namun, kita harus dapat bersikap tenggang rasa. Hendaknya kita mau bersabar karena hal tersebut. Kita tentu ingin cepat sampai di tujuan, begitu pula dengan penumpang lain. Semua penumpang memiliki hak yang sama untuk diantar menuju ke tempat tujuannya. Kita harus saling menghormati hak tersebut demi kelancaran perjalanan kita bersama. Ketika kita menggunakan kendaraan umum untuk bepergian, maka hal yang harus kita lakukan yaitu tenggang rasa dan sabar. Karena tidak hanya kita saja yang naik kendaraan umum tersebut, tetapi ada orang lain yang perjalanannya mungkin arahnya sama tetapi tujuannya berbeda, sehingga angkot atau kendaraan umum tersebut berhenti setiap orang lain memberhentikannya. Kita tidak boleh marah karena memang angkutan umum atau kendaraan umum dikhususkan untuk masyarakat yang ingin bepergian dengan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Hal tersebut juga bagus karena mengurangi polusi, mengurangi kemacetan, menghemat bahan bakar. Masih di halaman 157, bagaimana sikapmu? Mari kita isi bersama-sama. Beri tanda centang untuk sikap yang baik saat naik kendaraan umum. 1. Memberi tempat duduk untuk orang tua. Ya, sikap baik. Kita centang. 2. Berkeluh kesah saat ada penumpang yang turun. Sikap tidak baik, berarti kita silang. 3. Memberi jalan kepada orang yang hendak turun. Ya, perbuatan baik, berarti kita centang. Nomor 4. Meludah di dalam kendaraan umum. Itu perbuatan tidak baik, berarti kita silang. Nomor 5, mengantri untuk naik ke kendaraan umum. Nah, itu perbuatan baik, jadi harus kita centang. Silakan diisi ya, Kak. Kemudian halaman 158, ayo belajar, perhatikan gambar segitiga berikut ini. Tadi yang pertama persegi panjang, yang kedua persegi, dan sekarang segitiga. Segitiga di samping memiliki 3 sisi, yaitu sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Keliling segitiga di samping sama dengan AB ditambah BC ditambah AC sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3.
Jadi keliling segitiga dirumuskan sebagai berikut. Keliling segitiga sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, segitiga itu panjangnya tidak semuanya sama atau sisinya tidak semuanya memiliki panjang yang sama. Kalau persegi itu memiliki sisi yang sama, sedangkan segitiga itu berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, jadi kita contohnya ini ya Kak, perhatikan. Hitunglah keliling segitiga berikut. Di sini segitiganya, sisi pertama yang kedua itu sama, yaitu 10 cm. Nah, yang terakhir atau alasnya itu 8 cm. Penyelesaiannya, keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Berarti 10 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 28 cm. Jadi keliling segitiga di atas adalah 28 cm. Nah, nomor 2, hitunglah keliling segitiga di bawah ini. Nah, di sini segitiga memiliki panjang atau sisi yang berbeda. Ada yang 7 cm, ada yang 12 cm, dan ada yang 18 cm. Kita selesaikan bersama. Keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan 7 cm ditambah 12 ditambah 18 sama dengan hasilnya 37 cm. Jadi keliling segitiga di atas adalah 37 cm. Selanjutnya halaman 159. Nah, di sini ada tugas, hitunglah keliling segitiga berikut ini. Nah, di sini nomor 1, sisi segitiga berbeda-beda, ada yang 8 cm, 6 cm, dan 10 cm. Semuanya dijumlahkan atau ditambahkan ya Kak. Berarti keliling 6 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 24. Nomor 2, sisinya ada 5 cm, 12 cm, dan ada 13 cm. Jadi keliling 13 ditambah 12 ditambah 5 sama dengan 30. Nomor 3, sisinya ada yang 15 cm. Semuanya ternyata 15 cm. Berarti kelilingnya 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 45. Nomor 4, sisinya ada yang 20 cm, ada yang 10 cm, dan ada yang 30 cm. Berarti keliling 30 ditambah 20 ditambah 10 sama dengan 60. Nomor 5, sisinya ada yang 32 cm, ada yang 39 cm, ada yang 24 cm. Berarti dijumlahkan semua yaitu 32 ditambah 39 ditambah 24 sama dengan 95. Nomor 6, sisinya ada 64 cm, 48 cm, dan 64 cm. Jadi keliling 64 ditambah 48 ditambah 64 sama dengan 176. Nah, ini semua setiap sisi dijumlahkan. Jadi mudah sekali ya Kak. Silahkan Kakak isi di buku paket. Masih di halaman 159 yang B. Tugasnya, hitunglah keliling segitiga yang mempunyai ukuran sebagai berikut. Nah, di sini juga sama Kak, sudah diketahui. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Kita tinggal menjumlahkannya saja. Nah, kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 18 cm. Nomor 2, 10 cm ditambah 14 cm ditambah 18 cm sama dengan 42 cm. Nomor 3, 12 cm ditambah 12 cm ditambah 12 cm sama dengan 36 cm. Nomor 4, 8 cm ditambah 10 cm ditambah 12 cm sama dengan 30 cm. Nomor 5, 3 cm ditambah 4 cm ditambah 5 cm sama dengan 12 cm. Silakan diisi di buku paket.